Oke, hari ini kita masuk ke materi baru ya, berkaitan dengan penyajian data atau visualisasi data bagian pertama. Jadi untuk visualisasi data di mata kuliah statistika di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak itu nanti akan dijelaskan atau dijabarkan dalam dua minggu pertemuan, yaitu minggu ini, minggu 8 dan minggu 9. Jadi pokok bahasanya meliputi pengertian, kemudian insight, kemudian ada diagram batang atau bar chart, ya ini jenis visualisasi data yang pertama, kemudian diagram lingkaran atau pie chart, kemudian ada diagram garis atau line chart, histogram, ada diagram pencar atau scatter plot, dan diagram area atau area chart. Ya, jadi nanti ini mungkin refreshment saja dari materi yang pernah rekan-rekan dapatkan pada saat menempuh pendidikan sekolah menengah akhir ya. Namun di sini penekanannya adalah bagaimana Anda bisa menampilkan atau memvisualisasikan data statistik selain dengan menggunakan perangkat lunak Excel, tapi juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita pahami dulu pengertian penyajian data ya. Jadi penyajian data adalah tahapan setelah pengumpulan data, di mana data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk lainnya, sehingga informasi dapat dilihat dengan lebih mudah dan jelas, serta membantu dalam menarik kesimpulan. Ya, jadi kecenderungan klien orang atau apa namanya pembaca itu lebih mudah, lebih cepat menangkap dalam bentuk-bentuk visual. Ya, deskripsi analisis dalam bentuk tekstual itu perlu pemahaman khusus di mana user atau klien atau pengguna itu harus membaca terlebih dahulu sebelum memahami dari analisis visualisasi data yang Anda buat. Sehingga perlu dan penting kiranya kita perlu membuat visualisasi data hasil dari pengumpulan data statistik yang sudah rekan-rekan buat. Melalui penyajian data yang baik, informasi kompleks bisa disederhanakan, sehingga membantu pengguna dalam mengidentifikasi wawasan dan membuat keputusan berdasarkan data dengan lebih cepat dan efektif. Insight penyajian data. Insight dari penyajian data merujuk pada temuan atau pemahaman mendalam yang diperoleh dari data yang telah disajikan dalam format visual. Beberapa di antaranya adalah identifikasi pola dan tren. Dengan penyajian data, pola atau tren jangka panjang dalam data menjadi lebih mudah terlihat. Misalnya, pola penjualan musiman, tren peningkatan atau penurunan kinerja, dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Ya, jadi yang yang akhir-akhir ini apa namanya cukup booming ya, di mana salah satu produk penjualan motor ya Yamaha gitu ya, yang baru saja meluncurkan varian terbaru dari Yamaha Gear ya, di mana dia menguji 30 jam dalam air, eh, ditabrak dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan lain sebagainya, yaitu adalah salah satu target apa namanya strategi marketing ya di eh, perusahaan itu. Akan tetapi ternyata ketika kita lihat visualisasi data penjualan apa namanya motor di Indonesia dalam kuartal pertama itu masih belum mampu mendongkrak penjualan. Karena apa? Karena di data yang dikeluarkan oleh apa namanya Persatuan apa namanya IMMS ya, itu penjualannya masih didominasi oleh produk sebelah ya Honda dengan Honda Beat-nya ya. Yang katanya dibilang bahwa rangkanya yang ESAF itu memiliki isu yang kurang baik ya, misalnya kropos atau rangka lipat konotatifnya itu ya. Tetapi ketika data statistik berbicara dengan bentuk visualisasi data, ternyata tren penjualannya untuk yang Honda Beat itu masih sangat signifikan ya. Jadi penjualannya masih bagus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang atau user atau klien bisa melihat secara cepat untuk menganalisis, oh ternyata meskipun marketingnya seperti ini belum bisa mengalahkan itu ya produk sebelah. Itu contoh ya, contoh kasus yang saat ini viral. Kemudian deteksi anomali. Penyajian data membantu mengidentifikasi anomali atau kejadian yang tidak biasa.
seperti penurunan tajam dalam penjualan atau lonjakan pengunjung di situs web. Ini penting untuk mengatasi masalah atau mengeksplorasi peluang. Jadi ketika kita melakukan input data ya, jumlah pemasukan bulanan pribadi misalnya, bulan pertama 5,5 juta, bulan kedua 6,5 juta, bulan ketujuh 6,75 juta, dan bulan ke-8 misalnya Anda tulis 67,5. Nah, ketika Anda visualisasikan data, maka akan kelihatan perbedaan anomali data yang signifikan. Ketika kita tulis dalam tekstual, kita harus membaca. Tapi kalau kita visualisasikan dalam misalnya histogram, anomali ini akan langsung kelihatan. Nah, ini akan langsung bisa dideteksi kesalahan ini. Kemudian perbandingan data. Visualisasi memungkinkan perbandingan antar kelompok data atau periode waktu, seperti membandingkan performa produk atau tren di beberapa wilayah atau tahun. Perbandingan ini membantu dalam menentukan keputusan berbasis data. Ya, misalnya kita lihat Anda punya beberapa apa namanya hotel ya, beberapa hotel ya. Hotel Anda bangun di kecamatan A, B, C, D, misalnya Batam Kota, kemudian Batu Aji, kemudian eh, Lubuk Baja, kita lihat trennya itu kita bandingkan mana yang okupasinya paling tinggi. Oh ternyata Lubuk Baja yang tinggi, oh Batam Center yang tinggi, ya. Maka dari itu ketika kita melihat tren seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Oh kita kembangkan lagi, kita buka lagi aja hotel di Lubuk Baja, ya. Karena apa? Karena di sana tingkat okupasinya tinggi. Contohnya seperti itu. Kemudian analisis kausalitas ya, dengan melihat data yang disajikan secara visual, hubungan sebab akibat antara variabel tertentu bisa lebih mudah terlihat. Misalnya, kenaikan harga yang diikuti oleh penurunan penjualan dapat mengindikasikan hubungan antara kedua variabel tersebut ya. Kemudian mempermudah komunikasi data. Penyajian data yang jelas dan menarik dapat menyederhanakan komunikasi data ke pihak-pihak lain sehingga dapat dipahami oleh orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang statistik atau analisis data. Dan yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Insight dari visualisasi data memungkinkan manajer atau tim untuk membuat keputusan berdasarkan data secara lebih cepat dan akurat karena informasi utama telah diidentifikasi dan disajikan dengan jelas. Nah, dalam kaitannya untuk penyajian data, kita bisa memvisualisasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah diagram batang atau bar chart. Diagram batang adalah jenis visualisasi data yang menampilkan informasi dalam bentuk batang vertikal atau horizontal, di mana panjang atau tinggi setiap batang mewakili nilai dari setiap kategori. Diagram ini berguna untuk membandingkan data antar kategori dan melihat perbedaan dengan jelas. Ya. Nah, ini contoh diagram batang bar chart seperti ini ya. Jadi untuk prakteknya yang ini berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan teman-teman ya. Di sini silakan Anda menyiapkan data di Excel ya. Jadi silakan masukkan data Anda ke dalam lembar kerja Excel dengan dua kolom ya. Kolom pertama seperti ini, kolom kedua seperti ini ya. Kemudian Anda pilih data, sorot atau pilih seluruh data yang Anda masukkan dalam diagram batang termasuk judul kolom ya. Jadi ini ada judul kolom. Ini ada produk dan penjualan. Produk A, B, C, D, E, dan jumlah penjualannya masing-masing produk. Kemudian Anda pilih tipe diagram dengan melakukan klik menu Insert, ya. Kemudian Anda pilih bar chart ya, atau kolom chart gitu. Kemudian sesuaikan diagram, Excel akan langsung membuat diagram batang dari data yang dipilih. Anda bisa menyesuaikan elemen diagram seperti judul, warna batang, atau sumbu dengan mengklik diagram dan memilih opsi dari Chart Tools alat diagram di bagian atas. Ya, jadi ini kita bisa mengkustomisasi. Ini contoh bar chartnya. Kemudian Anda tambahkan judul dan label. Ya, di sini penjualan. Ya. Kemudian label ini ya, produknya pada sumbu horizontal dan jumlah penjualan pada sumbu vertikal. Dibuat dengan interval per 50 ya. Jadi ini 0, 50, 100, 150, 200, 250.
Kemudian silakan Anda melakukan kustomisasi warna tampilan. Nah, ketika kita bisa melihat tabel seperti ini dan visualisasi seperti ini, mana yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan atau mana yang lebih cepat untuk dapat dibaca ya atau dipahami. Jelas yang visualisasi yang di bawah. Kalau yang di atas kita harus lihat dulu datanya. Oh, sekian, 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 sekian. Kalau di bawah, dia yang bar chartnya atau diagram batangnya paling tinggi, dia adalah nilainya yang paling tinggi. Sehingga kita langsung bisa melihat bahwa produk B memiliki nilai dengan jumlah penjualan terbanyak. Kemudian, selain Anda nanti membuat bar chart di Excel, Anda juga silakan mencoba membuat diagram batang di Python. Ya, jadi ini contoh kodenya. Ini import matplotlib ya, .pyplot as plt ya. Kemudian kita siapkan aja data untuk diagram batang, misalnya di sini produk, ada produk A, B, C, D, E, dan jumlah penjualan, ya, yaitu 150, 200, dan seterusnya. Kemudian Anda membuat diagram batang. Yang pertama adalah plt.figure, ya, fixed size sama dengan 8,5. Maksudnya apa? Ini menentukan ukuran grafiknya. Ya, ini opsional ya. Silakan teman-teman bisa melakukan kustomisasi sendiri. Kemudian PLT bar ini digunakan untuk membuat diagram batang. Argumen pertama adalah data pada sumbu X kategori dan argumen kedua adalah pada sumbu Y atau nilai. Sehingga di sini argumen pertama yaitu sumbu X-nya adalah produknya yaitu produk A, B, C, D, E dan argumen yang kedua adalah sumbu Y-nya atau nilai jumlah penjualan atau di sini adalah penjualan. Kemudian di sini Anda atur color-nya warnanya dengan warna sky blue. Kemudian Anda membuat judul dan label pada sumbu, yaitu PLT title, PLT X label, dan PLT Y label ya. Ini digunakan untuk menambahkan judul dan label sumbu agar lebih informatif. Kemudian Anda tampilkan diagramnya dengan mengetikkan perintah plt.show. Buka, kurung, tutup. Nah, nanti akan muncul bar chart dari hasil codingan Anda di Python. Itu contoh pertama adalah bar chart. Contoh visualisasi data yang kedua adalah diagram yang lingkaran atau pie chart. Ya. Diagram lingkaran atau pie chart adalah jenis visualisasi yang menampilkan proporsi dari data dalam bentuk lingkaran. Ya. Setiap bagian lingkaran mewakili kategori yang menunjukkan bagian data sebagai persentase dari total keseluruhan. Nah, sebenarnya langkahnya sama, rekan-rekan. Anda menggunakan data yang sama, ya ini masih menggunakan data tabular yang sama, produk dan jumlah penjualan. Kemudian Anda blok, kemudian Anda insert chart, Anda pilih pie chart, ya. Di pie chart ini Anda bisa memilih 2D pie untuk tampilan standar atau 3D pie untuk tampilan 3 dimensi. Untuk tampilan ini masih menggunakan 2D pie, ya. Kemudian sesuaikan diagram dengan menambah elemen diagram seperti chart title untuk judul diagram atau data labels untuk menampilkan nilai atau presentasi di setiap potongan diagram. Klik diagram untuk menyesuaikan warna atau gaya sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini contoh pie chart ya, dia bentuknya proporsional. Berarti satu lingkaran penuh 360 derajat itu adalah nilai keseluruhan data, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau misalnya di sini, ini maksudnya apa? E 100,160,20%. Ini maksudnya adalah produk E, itu jumlah penjualannya adalah 160%, dan itu melingkupi 20% dari keseluruhan penjualan dari semua produk di tabel ini. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan proporsi. Picat itu lebih tepat ketika kita gunakan untuk apa? Untuk misalnya apa namanya rekapitulasi pemilu itu lebih cocoknya adalah pijat, tapi kalau kita lihat di quick count lebih seringnya ditampilkan dalam bar chart, padahal lebih tepatnya lebih bagusnya adalah pijat karena dia menyajikan proporsi. Beda kalau jumlah yang tidak mempertimbangkan proporsi. Ya, di sini ada diagram lingkaran pie chart. Nah, ini teman-teman juga nanti
mencoba membuat script dengan Python ya. Di sini sama import matplotlib.pyplot as plt ya. Kemudian kita tentukan labelsnya, ada produk A, produk B, produk C, produk D, kemudian size-nya ini adalah data untuk setiap kategorinya ya. Tapi berarti kalau Anda menggunakan tabel ini tambah satu lagi ya, ada produk E ya. Kemudian colorsnya ini adalah warna yang membagi setiap warna produknya. Di sini dibagi menjadi gold, sky blue, light coral, lime green ya. Atau bisa menggunakan warna-warna standar ya, red, green, blue, cyan dan lain sebagainya bisa. Saya kira teman-teman sudah familiar ya menggunakan bahasa HTML ya atau PHP itu ya. Kemudian di sini kita melakukan pengaturan PLT figur big size ya, ini juga opsional ya. Data untuk setiap kategorinya di sini misalnya 6,6 ya. Nanti silakan teman-teman kustomisasi sendiri. Kemudian PLT P atau P ini adalah fungsi utama untuk membuat diagram lingkaran. Labels ngambil dari data labels, colors mengambil data dari colors, kemudian autopic ya, autopic sama dengan petik persen 1.1 persen persen petik ini menampilkan persentase di setiap bagian dengan satu angka desimal ya. Kemudian start angle 180 ya sama dengan 140 maksudnya adalah memutar diagram agar mulai dari sudut tertentu. Nah, ini sih opsional. Kalau misalnya Anda nggak melakukan pengaturan start angle, ya nanti dimulainya dari 0 derajat sejajar sumbu Y. Jadi 0, kemudian 20%, 30%, dan seterusnya sampai 100%. Kalau dalam derajat berarti satu lingkaran penuh 100% itu nilainya sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi kalau kita mulai dari 140 derajat ya, dia mulai 90 derajat, 140 derajat. Ya, jadi dia mulai dari produk A-nya itu dari nilai 140 derajat. Tapi kalau start angle-nya Anda nggak atur, berarti kita mulai dari nolnya arah atas atau sejajar sumbu Y. Nah, ini juga silakan teman-teman coba untuk melakukan pengerjaan diagram lingkaran ini. Kemudian contoh visualisasi data yang ketiga adalah diagram garis atau line chart. Diagram garis atau line chart adalah jenis visualisasi yang menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Setiap titik data dihubungkan dengan garis yang membuatnya berguna untuk melihat tren atau pola data secara berurutan. Ya, jadi ini sama juga rekan-rekan tahapannya. Kalau ini contoh data yang lain ya, ini ada dua kolom, ada bulan dan penjualan. Bulan ini menunjukkan bulan mulai dari Januari sampai Mei, dan yang kolom penjualan ini adalah jumlah penjualan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Sama, kita harus blok dulu mulai dari judul judul kolomnya juga, kemudian insert ya, insert kemudian Anda pilih diagram garis atau line chart, pilih 2D line untuk tampilan garis standar ya. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian Anda sesuaikan diagram, di mana Anda klik diagramnya di sini. Kemudian tambahkan elemen seperti title, ya judul, ya di sini harus ada tulisan penjualan. Kemudian data labelsnya, menampilkan di sini bulan untuk sumbu X dan penjualan untuk sumbu Y-nya. Kemudian Anda juga bisa menyesuaikan warna garis dan sumbu melalui menu Chart Tools alat diagram di bagian atas ya. Jadi kita bisa mengkustomisasi warna. Begitu juga bagaimana kita membuat script Python, ya membuat diagram garis di Python. Ya sama, kita import dulu seperti biasa matplotlib.pyplot as plt ya. Jadi kita gunakan key ini ya. Kemudian ini kita deklarasikan data untuk diagram garis ada bulan dan penjualan. Bulan itu Januari sampai Mei, penjualan itu jumlah dari masing-masing penjualan setiap bulannya. Kemudian Anda tuliskan PLT figur ya sama seperti pichat
ataupun bar chart ataupun pie chart ya. Ini juga opsional. Kemudian Anda tulis PLT plot ya. Ini adalah fungsi utama untuk membuat diagram garis. Yang pertama adalah bulan, ini data untuk sumbu X ya. Penjualan berarti ini adalah data sumbu Y. Kemudian di sini ada marker O ya, menambahkan titik pada setiap nilai data untuk memperjelas ya. Jadi kalau misalnya di Excel berarti setiap apa namanya lintasan mana? Setiap lintasan setiap lintasan atau sisi atau edge itu menghubungkan sebuah vertex ya. Setiap vertexnya ini kita tentukan dengan marker O ya, di mana vertexnya itu akan memvisualisasikan titik ya pada setiap nilai data untuk gunanya untuk memperjelas. Kemudian color ya sama dengan B itu menentukan warna garis. Kemudian line style-nya menentukan gaya garis, misalnya garis solid. Ya, misalnya di sini line style solid ya, berarti garisnya adalah solid. Kemudian sama seperti yang apa namanya diagram yang lain ya, kita juga bisa menambahkan judul dan tabel pada sumbu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya PLT title-nya penjualan produk per bulan, PLTX labelnya bulan, PLTY labelnya adalah jumlah penjualan dalam unit. Kemudian menampilkan grid untuk memperjelas garis. Jadi di sini ada tambahan sebelum kita tampilkan diagramnya, yaitu PLT grid ya. Kita aktifkan, berarti di sini kita tuliskan true ya. Supaya apa? Supaya garis-garis ini itu bisa kelihatan. Jadi kita bisa melihat dan memproyeksikan setiap nilai vertex, setiap nilai penjualan per bulan itu nilainya berapa. Kita bisa proyeksikan ke sumbu Y-nya. Kemudian visualisasi data yang keempat adalah histogram. Histogram adalah jenis visualisasi data yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data dalam bentuk batang, yang menunjukkan beberapa data yang berada dalam rentang atau interval tertentu. Histogram sangat berguna untuk melihat pola distribusi data, seperti apakah data terdistribusi normal, miring, atau memiliki outlier. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat, ya ini histogram, hampir sama seperti bar chart, tapi kita lihat fungsinya ya. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa histogram ini merupakan jenis visualisasi data yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data dalam bentuk batang, yang menunjukkan berapa banyak data yang berada dalam rentang atau interval tertentu, yang berguna untuk melihat pola distribusi seperti terdistribusi normal, miring, atau memiliki outlier. Ya, jadi kita melihat seperti ini ya. Jadi tidak ada pembatas antar datanya. Ini menggunakan data yang lain ya. Di sini ada nilai, ya ada satu set nilai dari 14 buah data, mulai dari 55 dan seterusnya sampai 65. Anda pilih sorot data, nilai sampai ke bawah, kemudian insert, kemudian Anda pilih histogram. Jika tidak ada opsi histogram, Anda bisa menggunakan kolom chart atau diagram kolom dan mengatur interval secara manual melalui pengaturan sumbu. Ya, sesuaikan bin atau interval. Klik pada histogram lalu buat format aksis atau format sumbu. Di bagian bin wide, lebar bin, atur interval sesuai dengan kebutuhan. Misalnya setiap 10 nilai. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini juga kita bisa melakukan pengaturan yang lain. Nah, ini kita bisa melihat bahwa eh, dari asal datanya, kita bisa melihat perbedaan antara bar chart dan histogram. Kalau bar chart itu berarti harus ada dua kolom ya, dua nilai X, Y ya. Tapi kalau untuk histogram itu tidak perlu. Satu nilai pun cukup ya, karena apa? Digunakan untuk analisis statistika deskriptif. Kita bisa melihat distribusinya, kemudian simpangan bakunya, dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman juga buka eh, buka apa namanya script
di Python dan silakan Anda ngoding menggunakan Python untuk membuat histogram. Ya, di sini untuk histogram cukup satu saja yaitu nilai. Ya, ada 14 set data. Kemudian membuat histogram kita tentukan PLT figur dulu seperti yang lainnya. Kemudian PLT histogram berarti kita memerintahkan untuk membuat histogram dengan nilai, kemudian bins 5 ini menentukan jumlah bin atau interval dalam histogramnya. Ini bisa disesuaikan berdasarkan data. Boleh bin sama dengan 5, 10, 20, atau yang lainnya. Tergantung dari rentang datanya ya. Kalau rentang datanya kecil ya binsnya kecil. Kalau rentang datanya besar ya berarti binsnya nggak harus kecil. Gitu. Kemudian color ini memberikan warna batang dan edge color. Ya, ini berarti edge ya, berarti tepi atau sisi ya. Warna sisinya itu adalah warna merah, warna hitam atau black kalau di sini ya. Kemudian ada atur PLT title, PLT X label, PLT Y label untuk menambahkan judul dan label sumbu agar lebih informatif. Skripnya adalah di sebelah kiri. Visualisasi data yang kelima adalah diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar atau scatter plot adalah jenis visualisasi data yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Setiap titik dalam diagram ini mewakili satu set data dengan posisi pada sumbu X dan sumbu Y menunjukkan nilai dari masing-masing variabel. Diagram ini sering digunakan untuk melihat korelasi atau pola antara dua variabel. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi scatter plot ini agak berbeda dengan eh, diagram bar chart ataupun diagram garis ya. Tadi mana tadi? Ya ini ya. Karena ini umumnya digunakan untuk apa? Untuk melihat korelasi atau pola antara dua variabel. Misalnya hubungan antara kinerja dengan gaji misalnya. Tapi dalam kasus ini adalah hubungan antara tinggi dan berat. Ada dua kolom. Kolom pertama menginformasikan tinggi, yang kolom yang kedua adalah berat. Yang Anda masukkan dulu datanya, kemudian sorot datanya, kita blok keseluruhan datanya, kemudian pilih tipe diagram, ya, insert diagram, kemudian Anda pilih scatter chart atau diagram pencar, kemudian pilih scatter untuk tampilan standar atau scatter with straight lines, yaitu pencar dengan garis lurus, jika Anda ingin menambahkan garis penghubung antar titik, ya. Jadi kalau Anda ingin menghubungkan antar titik, ya berarti Anda apa namanya scatter with straight lines ya. Kemudian silakan kustomisasi untuk label X-nya pada sumbu X, label Y-nya pada sumbu Y, dan judul diagramnya. Ini misalnya berat berdasarkan tinggi. Jadi di sini kita bisa melihat semakin tinggi, maka akan semakin berat. Itu ya. Kemudian silakan Anda juga melakukan praktek ya untuk membuat diagram pecah scatter plot ya dengan menggunakan Python masih sama import ASPLT, kemudian Anda deklarasikan data yang mewakili sumbu X dan sumbu Y, kemudian Anda membuat diagram pencariannya sama plt.figur, kemudian untuk diagram pencariannya berarti kodenya adalah plt.scatter, Anda tentukan tinggi itu sumbu X-nya, data sumbu X, berat adalah sumbu Y-nya, kemudian color blue itu adalah warnanya, dan marker O itu menentukan gaya atau bentuk titiknya. Ya, kemudian Anda kustomisasi judul dan label sumbunya menggunakan kode plt.title, X label, dan Y label, dan Anda menampilkan diagramnya dengan menggunakan plt.show. Ya. Yang terakhir adalah diagram area atau area chart. Ya. Diagram area adalah jenis visualisasi yang menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu dan mengisi area di bawah garis dengan warna. Diagram ini berguna untuk menunjukkan total nilai dan membandingkan dua atau lebih kelompok data sekaligus. Nah, contohnya di sini ada eh, 4 kolom. Kolom pertama adalah bulan, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian ada beberapa produk, yaitu produk A, B, dan C, masing-masing memiliki nilai
jumlah penjualan produk yang berbeda-beda ya. Di sini untuk produk A ada 130, 160, 180 dan seterusnya. Produk B adalah 80, 150, 180 dan seterusnya. Dan produk C 50, 75, 135 dan seterusnya. Nah, kita pahami lagi bahwa ada beberapa fungsi-fungsi tertentu yang disajikan dalam masing-masing diagram. Kalau diagram batang, kemudian batang itu menunjukkan perbandingan antar data, kemudian lingkaran untuk proporsi, kemudian line chart itu untuk melihat tren atau pola, ya, kemudian histogram untuk melihat distribusinya, kemudian diagram pencar itu melihat hubungan antara dua data, kemudian diagram area itu untuk melihat berbagai data dalam satu waktu misalnya. Ya, jadi dia tidak hanya bisa menyajikan dua set data, tapi lebih dari dua set data. Di sini ada tiga set data, ya. Pertama, Anda buat data seperti ini, kumpulan data seperti ini, kemudian Anda sorot seluruh datanya, termasuk apa namanya judul kolomnya, kemudian insert, Anda tekan area chart atau diagram area, pilih dua 2D area atau stack area, tergantung pada jenis tampilan yang Anda inginkan. Kemudian Anda tinggal melakukan kustomisasi untuk X labelnya, Y labelnya, dan judul diagramnya. Bagaimana untuk codingan Python-nya? Sama, Anda deklarasikan untuk data diagram area. Di sini ada bulan, kemudian ada produk A, B, dan C. Bulan itu meliputi dari Januari sampai Mei. Produk A, B, dan C itu sesuaikan data tabular yang ada di data Excel ini. Kemudian Anda membuat diagram area. Eh, Fungsi pertama masih sama plt.figure ya. Kemudian yang berikutnya adalah plt.fill between ya. Di sini kita akan jelaskan penjelasan kodenya. plt.fill between adalah fungsi ini digunakan untuk mengisi area di bawah garis ya. Kalau misalnya di sini bulan berarti data untuk sumbu X. Sedangkan produk A, produk B, produk C itu data untuk sumbu Y masing-masing produk ya. Sedangkan color menentukan warna area yang diisi dan alpha mengatur transparansi warna area. Ya, sehingga di sini PLT fill between bulan produk A ya berarti kita melihat untuk yang between yang pertama ini adalah sumbu X-nya bulan, sumbu Y-nya adalah produk A. Digambarkan dengan warna sky blue dengan tingkat transparansi setengah ya. Labelnya adalah produk A. Yang produk B bagaimana? Yang produk B menggunakan warna light green, produk C menggunakan warna salmon. Kemudian Anda menambahkan garis untuk masing-masing produk, seperti PLT produk. Untuk garisnya, untuk yang produk A itu blue, ya. Kemudian yang produk B adalah green. Kemudian yang produk C adalah red ya. Jadi nanti antara diagram area dengan garisnya itu berbeda. Diagram alernya itu dia warnanya lebih muda, nanti diperjelas garisnya itu warnanya lebih tegas. Kemudian markernya 0. Jadi penghubung antar edge atau sisinya itu vertexnya simbolnya adalah 0. Kemudian menambahkan judul dan label sumbu, ya, mulai title, X label, ya. Y-label atau jumlah penjualan unit dan PLT Legend. PLT Legend ini perlu digunakan untuk diagram area atau area chart yang fungsinya untuk menampilkan legenda yang menjelaskan setiap area. Karena apa? Karena di diagram area Anda itu menyajikan beberapa set data, tidak hanya satu set data, tapi tiga set data ya ada produk A, produk B, dan produk C. Sehingga perlu adanya PLT Legend ya, sehingga nanti di tampilan eh, diagram Anda itu ada informasi yang menjelaskan, oh, yang apa namanya produk A itu warnanya biru, produk B warnanya hijau, dan produk C yang warnanya merah. Oke, dari penjelasan itu, silakan teman-teman mencoba tugas statistika ini, kemudian silakan Anda mengumpulkan hasil pembuatan diagram berikut bagian praktikum di slide, baik di Excel maupun di Python. Ya, jadi Anda silakan mencoba set
datanya bebas, kemudian Anda buat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, histogram, diagram pencar, dan diagram area. Saya kira bukan merupakan tugas yang cukup berat ya untuk ini ya. Kalau Excel saya kira nggak ada masalah, tapi kalau untuk Python juga sebenarnya ini fungsi yang sederhana ya bagi teman-teman yang sudah semester kedua dan sudah sering melakukan codingan ya saya kira nggak ada masalah. Kemudian silakan tugasnya itu dikumpulkan di sebentar, berarti minggu 8 ya. Minggu 8 ini saya duplikasi saja. Ini kelas apa ya? Kalau saya lupa ya. B sama C ya kayaknya ya. Izin Pak, kelas TRPL 2C Pak. Oh, saya ngajar B sama C ya. Kelas Iya Pak, benar Pak. saya ngajar ya B sama C ya. B sama C berarti bukan aplik. Matematika diskrit kan. Oke. Kemudian saya melakukan editing itu. Oke. Nanti saya sediakan satu folder ya, satu folder di learning. Ini tadi ada kendala yang silakan nanti teman-teman kerjakan. Deadline-nya adalah 1 minggu. Mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini ya. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan rekan-rekan? Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lakukan absensi ya. Ya, saya ada kendala lagi. Ya, absennya secara sampling aja ya. Oke, rekan-rekan, apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. kayaknya jaringan di kantor saya sedang bermasalah ya. Saya coba akses SID maupun learning, muter-muter aja. Jadi saya minta tolong ke siapa ya? Nurul Khotimah aja. Nurul Khotimah, monitor Nurul. Pak, Nurul, saya minta tolong di-list-kan siapa yang nggak hadir hari ini ya. Untuk nanti saya lakukan absensi. baik Bapak. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan absensi secara langsung. Dan untuk folder tugasnya nanti saya sediakan ya, karena sepertinya ada jaringan yang bermasalah di kantor saya. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Terima kasih. Saya Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Didi, Didi, Apa? ini dia.
Dengar lah Yudi.